Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas contoh soal dari hukum kekekalan energi. Oke, langsung saja ya. Sebuah balok bermassa 0,5 kg. Berarti ini adalah massa ya, atau M-nya. Diletakkan di atas meja yang licin, berarti tidak ada gaya gesek ya, dan dikaitkan dengan pegas. Pegasnya mendatar ya, dengan konstanta pegas 200 Newton per meter, berarti ini adalah K. Jika pegas ditekan sejauh 4 cm, nah berarti ini adalah delta X ya. Di soal, satuan dari delta X-nya adalah cm. Jadi kita harus ubah menjadi meter, yaitu 0,04 meter. Maka tentukan kecepatan balok ketika titik keseimbangan. Berarti yang ditanya adalah V saat melalui titik keseimbangan. Nah, coba kita jawab ya. Kita tulis dulu atau kita gambar dulu seperti apa kira-kira yang dijelaskan oleh soalnya. Jadi, kita punya sebuah benda. Benda kita ada di sebuah bidang datar yang licin. Lalu, dikaitkan sebuah pegas ke benda kita. Pegasnya juga mendatar. Lalu benda kita tekan sehingga dia mungkin berada di sini nih. Ya, ini benda kita saat kita tekan. Nah, setelah kita tekan, maka bendanya kita lepas. Maka kemudian bendanya kita lepas. Ya, ini lepas. Ketika kita lepas, maka dia akan bergerak ke arah berlawanan. Kita kan menekannya ke kiri ya, berarti dia akan bergerak ke arah kanan. Nah, ini awalnya kita tekan ya. Nah, ketika benda ini setelah kita tekan lalu kita lepas, dia akan kembali ke posisi semula. Nah, ini yang disebut dengan titik keseimbangan ya. Di sini nih, titik keseimbangannya. Misal, ketika ditekan itu kita sebut dengan keadaan 1. Ya, misalkan ketika ditekan itu kita sebut dengan keadaan 1, berarti kita bisa tulis V1 gitu ya. Terus ketika dia kembali ke titik semula atau pada titik keseimbangan, kita tulis dengan V2 atau V pada keadaan 2 ya. Nah, ketika ditekan bendanya diam ya, berarti V1-nya sama dengan 0 karena dia diam. Nah, V2 ketika benda dilepas ada kecepatannya, tapi kita nggak tahu. Ini yang ditanya oleh soal ya. Jadi V2-nya berapa gitu ya. Nah, pada kasus soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. EM ditambah energi potensial pegas sama dengan EM. Ini EM pada keadaan 1, ini EM pada keadaan 2. Nah, kenapa ada energi potensial pegasnya? Karena di sini kita menggunakan pegas ya. Kalau tidak ada pegas, maka EM1 sama dengan EM2 aja. Oke, kita langsung coba untuk menghitung ya. Oke,
EM1 ditambah energi potensial pegas ditambah EM2. EM itu rumusnya adalah energi potensial ditambah energi kinetik ditambah energi potensial pegas, rumusnya adalah 1/2 dikali K dikali delta X kuadrat. Sama dengan EM2 berarti energi potensial ditambah energi kinetik ya. Nah, energi potensial rumusnya adalah M kali G kali H ditambah energi kinetik itu rumusnya 1/2 dikali M dikali V kuadrat pada keadaan 1 ya, ditambah 1/2 dikali K. Nah, di soal K-nya kita tadi berapa? 200 ya, dikali delta X. Delta X-nya kita itu 0,04 dikuadratkan. Sama dengan energi potensial pada titik kedua atau pada keadaan kedua, yaitu M dikali G dikali H pada keadaan kedua, ditambah EK itu adalah 1/2 dikali M dikali V pada keadaan 2 kuadrat. Lanjut ya. Ini pada soalnya kita, coba teman-teman perhatikan gambarnya. Dia itu tidak memiliki ketinggian ya, soalnya dia pada bidang mendatar. Jadi, hanya atau ketinggiannya itu 0. H1-nya 0. H pada keadaan 2-nya juga 0 ya. Jadi, berapapun dikalikan 0 pasti hasilnya adalah 0 ya. Berarti 0 ditambah 1/2 dikali M dikali V 1 kuadrat. Nah, V1-nya kita tadi nih 0 ya. Berarti kita langsung saja tuliskan 0. Setengah dikali M dikali 0, 0 ya. Ditambah, ini kita coret, dibagi 2 1, dibagi 2 1, berarti 100 ya, dikali 0,04 dikuadratkan, berarti 100 dikali 0,04 dikuadratkan, berarti ketemu 16 dikali 10 pangkat min 4 ya, sama dengan M kali G kali H, hanya 0 berarti 0 ya, ditambah 1/2 dikali M. M-nya kita tadi 0,5 ya di soal. Kita bisa tulis 5/10 dikali V keadaan 2 dikuadratkan. Oke, ada yang bisa kita sederhanakan? Ini bisa ya. 100 dikali 16 dikali 10 pangkat min 4. Berarti itu bisa 16 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan 5/20 dikali V2 kuadrat. Oke, kita kali silang. Berarti V2 kuadrat sama dengan 20 dikali 16 dikali 10 pangkat min 2 per 5 ya. Dibagi 5 1, dibagi 5 4, sama dengan 4 kali 16 itu sama dengan 64 dikali 10 pangkat min 2, berarti 0,64. Kalau kita tulis di sebelah kiri itu adalah V2, berarti ini adalah akar 0,64. Berarti berapa itu? 0,8 meter per sekon. Nah, sebenarnya ada rumus yang lebih singkat.
terkhusus untuk soal seperti ini ya. Kalau soalnya sebuah benda diletakkan di bidang datar yang licin, lalu ada sebuah pegas, lalu pegasnya ditekan, maka kita bisa menggunakan rumus yang lebih singkat, yaitu energi potensial pegas sama dengan energi kinetik. Ini khusus untuk kasus soal yang seperti ini aja ya. Oke, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.